Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Zakiyah, NIM 197726124, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Distai Mahat Ali Alika Malang. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah IPA dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ustadz Misbahul Munir MPDI. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas mengenai siklus makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Apakah siklus makhluk hidup itu? Siklus makhluk hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap dan metamorfosis sempurna. Agar tidak punah, hewan berkembang biak dan mengalami pertumbuhan. Pernahkah Anda mengamati bagaimana hewan seperti ayam dan kucing tumbuh? Apakah mereka berasal dari telur atau mereka lahir serupa dengan induknya? Yuk kita pelajari siklus makhluk beberapa hewan, baik hewan yang tanpa mengalami metamorfosis maupun hewan yang mengalami metamorfosis. Yang pertama, ada metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, belalang, dan semut. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap seperti larva dan pupa atau kepompong. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Seperti contoh pada hewan kecoa. Kecoa memiliki siklus hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, lalu nimfa atau bayi kecoa, setelah itu dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimfa. Dari telur kecoa menetas menjadi nimfa perlu waktu 30 sampai 40 hari. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa. Setelah 5 sampai 6 bulan, nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali sehingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan bertelur dan telur tersebut akan menetas. Tahapan perubahan bentuk akan terulang lagi. Urutan siklus hidup kecoa dapat dilihat pada gambar ini. Dan yang kedua adalah metamorfosis sempurna. Adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago.
Contohnya pada hewan kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, dan semut. Tahukah Anda dari mana asal kupu-kupu dan nyamuk? Saya akan menjelaskan pada contoh pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan setelah 15 sampai 20 hari. Ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan waktunya cukup, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu proses metamorfosis dimulai lagi. Urutan siklus hidup kupu-kupu yaitu telur, larva atau ulat, kepompong atau pupa, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Dan tahap selanjutnya adalah bagaimana upaya kita dalam melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Agar tidak punah, setiap hewan berkembang biak dan mengalami pertumbuhan seperti pada beberapa contoh dari hidup hewan. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hewan dan tumbuhan. Mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan? Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berikut ini beberapa contoh tujuan mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting bagi manusia sehingga perlu dilestarikan. Antara lain karena untuk yang pertama, menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Yang kelima, dapat digunakan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun. Dan yang terakhir, nomor 6, dapat memberikan rasa indah terhadap alam. Indonesia kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hewan dan tumbuhan milik kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hewan-hewan tersebut harus kita jaga kelestariannya agar kelak dapat dipelajari oleh anak cucu kita. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.